Ada satu pertanyaan yang selalu bikin kening berkerut. Kenapa kursi komisaris BUMN di era Jokowi terasa seperti pintu VIP, cuma dibuka oleh orang-orang tertentu? Bukan rahasia lagi kalau BUMN adalah raksasa ekonomi negara. Tapi anehnya yang sering duduk di sana bukan raksasa profesional, melainkan mereka yang paling dekat dengan lingkar istana. Seolah-olah jabatan itu bukan amanah publik, tapi semacam souvenir kekuasaan. Komisaris BUMN sebagai kursi bonus politik. Fenomena jabatan komisaris di era Jokowi 2014-2024 terlihat seperti ritual politik yang rapi, tapi transparan sekali celahnya. Posisinya memang strategis, mengawasi perusahaan negara yang mengelola triliunan rupiah, tapi entah kenapa justru sering diberikan kepada orang-orang yang hubungan politiknya lebih tebal daripada pengalaman industrinya. Secara naratif, seakan ada pola yang terus berulang. Selesai pemilu, selesai konsolidasi kekuasaan, lalu pintu BUMN mulai terbuka. Nama-nama politisi, relawan, pengusaha pendukung, hingga figur yang punya kedekatan personal dengan Jokowi masuk ke jajaran komisaris. Alasannya tentu selalu dibungkus rapi, profesionalisasi, penyegaran manajemen, atau kebutuhan perspektif baru. Tapi publik bukan penonton yang polos. Semua tahu jabatan itu punya nilai tukar yang sangat politis. Argumennya sederhana, ketika jabatan publik mulai diperlakukan sebagai hadiah, bukan tanggung jawab, maka kualitas pengawasan BUMN akan ikut menurun. Yang dijaga bukan kinerja perusahaan, tapi stabilitas politik. Dan itulah yang banyak terjadi selama 2 periode Jokowi. BUMN berubah dari badan usaha menjadi arena konsolidasi kekuasaan yang halus tapi efektif. Kehadiran Erick Thohir di kursi Menteri BUMN awalnya dipromosikan sebagai era baru, pembenahan, transparansi, dan profesionalisme. Narasi yang cantik, tapi realitas politik selalu punya selipan yang lebih menarik. Begitu Erick masuk, perombakan komisaris berjalan seperti mesin industri. Cepat, masif, dan penuh nama yang punya hubungan politik dengan Jokowi. Erick tampil seperti teknokrat yang rapi, tapi gerakannya mencerminkan seorang loyalis politik. Setiap perubahan susunan komisaris selalu punya pola. Tokoh yang dekat dengan kekuasaan bergerak masuk, tokoh yang tidak selaras perlahan tersingkir. Perannya bukan hanya membenahi BUMN, melainkan juga memastikan struktur perusahaan negara tidak keluar dari orbit istana. Argumen kuatnya ada pada relasi. Erick bukan sekadar menteri, dia figur yang punya kedekatan personal dan politik dengan Jokowi. Kombinasi itu membuat kewenangannya di BUMN menjadi alat efektif untuk mengukuhkan pengaruh pemerintah. Banyak keputusan pengangkatan komisaris akhirnya terasa tidak murni berdasarkan profesionalisme, melainkan kebutuhan menjaga stabilitas politik menjelang 2024. BUMN yang seharusnya berdiri sebagai institusi ekonomi, akhirnya menjadi semacam barikade politik yang dijaga oleh orang-orang yang dipercaya Jokowi. Dan Erick memainkan peran sentral dalam penataan itu, baik sebagai pembenah maupun pemain. Lingkar kekuasaan di era Jokowi tidak pernah lengkap tanpa menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan. Dari awal pemerintahan sampai 2024, pengaruh Luhut seperti benang halus yang menjahit banyak keputusan strategis, termasuk urusan komisaris BUMN. Tidak perlu teori rumit, cukup lihat siapa saja figur yang masuk ke jajaran komisaris lalu telusuri relasinya. Polanya terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Dalam narasi yang lebih jujur, BUMN sering menjadi ladang pengaruh bagi mereka yang berada di lingkar inti kekuasaan. Luhut punya reputasi sebagai stabilisator pemerintahan, dan orang-orang yang dikaitkan dengannya sering tampil sebagai tokoh kunci di sejumlah perusahaan negara. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi jelas sekali bahwa posisinya memperkuat orbit politik yang sedang berkuasa. Secara argumentatif, pengaruh Luhut di BUMN bukan sekadar soal bagi-bagi jabatan, melainkan soal kontrol strategis terhadap sektor-sektor vital, energi, logistik, hingga infrastruktur. BUMN adalah tulang punggung ekonomi, dan siapa yang mengawasinya otomatis memegang kunci politik yang besar.
Selama 2 periode Jokowi, jejaring ini bekerja seperti mesin yang efisien. Tidak berisik, tidak besar-besaran, tapi selalu terasa. Dan di tengah lanskap itu, kehadiran orang-orang yang dekat dengan Luhut di Dewan Komisaris menjadi bagian dari upaya mempertahankan keseimbangan politik yang stabil, minimal dari sudut pandang kekuasaan. Fenomena paling mencolok dalam 1 dekade pemerintahan Jokowi adalah munculnya relawan-relawan inti ke kursi komisaris BUMN. Sejak Pilpres 2016 dan makin masif setelah 2019, pola ini bukan lagi isu pinggiran. Ia berubah menjadi semacam tradisi politik yang semua orang tahu, tapi pura-pura tidak kaget. Dalam cerita yang lebih jujur, ini bukan sekadar penghargaan. Relawan adalah pasukan yang membantu Jokowi naik, bertahan, dan membentuk citra publik. Jadi ketika mereka diberi akses ke jabatan komisaris, itu bukan keanehan, melainkan mekanisme balas jasa yang sudah lama hidup di politik Indonesia. Nama seperti Andi Gani Nenawea misalnya, hanyalah salah satu contoh bagaimana dukungan politik diterjemahkan menjadi posisi strategis. Argumen pentingnya begini, ketika relawan yang basisnya adalah politik, bukan profesionalisme, masuk ke ruang pengawasan ekonomi negara, maka orientasi BUMN berubah. Mereka membawa loyalitas yang tinggi pada presiden, dan loyalitas itu seringkali lebih berat daripada kebutuhan profesional perusahaan. Peran komisaris bergeser dari mengawasi korporasi menjadi menjaga kepentingan politik yang lebih besar. Relawan yang masuk BUMN membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar negara tetap berada dalam garis kebijakan istana. Tidak ada manuver di luar kendali. Tidak ada suara yang mengganggu agenda pemerintah. Polanya halus, tapi dampaknya signifikan. Kontrol ekonomi dipadukan dengan kontrol politik melalui figur-figur yang sangat setia. Kursi komisaris BUMN di era Jokowi juga menjadi etalase paling terang tentang bagaimana koalisi politik dirawat. Tidak peduli seberapa manis jargon profesionalisme disuarakan, realitasnya tokoh-tokoh partai koalisi selalu punya peluang lebih besar untuk masuk ke struktur BUMN. Ini bukan gosip warung kopi. Ini pola yang terekam jelas selama 1 dekade. Secara naratif, BUMN berfungsi sebagai ruang negosiasi kekuasaan. Partai-partai koalisi memang tidak bisa meminta apa saja secara terbuka. Jadi jabatan komisaris menjadi bentuk kompensasi yang lebih elegan. Nama-nama seperti Rieke Diah Pitaloka atau Triawan Munaf menunjukkan bagaimana posisi ini sering diberikan kepada figur yang tidak hanya dekat dengan partai, tapi punya hubungan politik yang harmonis dengan presiden. Argumen utamanya cukup masuk akal. Mempertahankan koalisi butuh insentif. Dan BUMN adalah insentif paling empuk karena ia tidak harus melewati proses politik yang keras seperti kursi menteri. Dengan menempatkan orang-orang partai koalisi di jabatan komisaris, Jokowi mendapatkan stabilitas politik, sementara partai mendapatkan akses ke jantung ekonomi negara. Masalahnya, ketika jabatan itu diberikan karena kedekatan politik, bukan kebutuhan profesional perusahaan, maka orientasi BUMN akan bergeser. Ia tidak lagi sepenuhnya berlari untuk efisiensi, tapi untuk menjaga keseimbangan kepentingan partai. Jabatan komisaris menjadi simbol kompromi, bukan simbol kualitas. Ada fenomena yang cukup melelahkan untuk ditonton. Munculnya figur-figur yang disebut profesional, padahal resume mereka lebih penuh jejak politik ketimbang pengalaman industri. Mereka masuk sebagai komisaris BUMN dengan label manis, tapi baunya tetap sama. Politik yang disamarkan jadi atribut kompetensi. Secara naratif, pola ini terasa seperti komedi yang diputar ulang. Setiap kali publik mempertanyakan kelayakan seseorang, jawabannya selalu, beliau punya pengalaman strategis. Pengalaman strategis di mana? Kebanyakan di ruang-ruang rapat politik, bukan ruang operasi korporasi. Tapi negara seperti biasa bersikap santai, seakan tidak ada masalah ketika pengawasan perusahaan triliunan rupiah diserahkan pada orang yang setengah paham. Ketika seorang komisaris membawa bagasi politik lebih besar daripada kapasitas teknis, maka pengambilan keputusan secara otomatis bergeser. Ia tidak memikirkan apa yang terbaik untuk perusahaan.
Tapi apa yang tidak membuat istana mengernyit? Pada titik itu, profesionalisme hanya tempelan kosmetik. Fenomena profesional gadungan ini menjadi bukti bahwa reformasi BUMN di era Jokowi berjalan dengan dualitas aneh. Pemerintah berbicara tentang meritokrasi, tapi yang sering muncul justru mereka yang ahli dalam satu hal: menjaga harmoni politik. Dan harmoni itu sayangnya tidak selalu sejalan dengan efisiensi perusahaan negara. Salah satu lapisan yang paling sensitif dalam peta kekuasaan era Jokowi adalah soal kedekatan keluarga. Tidak semua masuk sebagai komisaris, benar. Tapi pengaruh mereka menjalar ke ruang-ruang yang ikut menentukan siapa yang duduk di kursi strategis BUMN. Ini bukan teori gelap, ini dinamika yang kelihatan sekali ketika melihat pola mutasi, penempatan, atau siapa yang tiba-tiba mendapatkan posisi penting tanpa latar profesional yang kuat. Jejaring keluarga bekerja seperti arus bawah sungai, tidak terlihat di permukaan, tapi menggerakkan banyak hal. Begitu seseorang masuk lingkar pengaruh keluarga, peluang untuk berada di posisi strategis terbuka lebar. Mereka tidak selalu muncul sebagai komisaris, kadang sebagai staf khusus, konsultan, atau penghubung informal yang pada akhirnya ikut menentukan arah perusahaan negara. Argumen besarnya sederhana. Kekuasaan selalu ingin memastikan keberlanjutannya aman. Dan cara paling aman adalah dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar dipercaya, termasuk mereka yang punya hubungan dengan keluarga inti presiden. Dengan begitu, kebijakan sensitif, proyek bernilai besar, hingga arah bisnis BUMN berjalan seirama dengan kepentingan politik dan stabilitas kekuasaan. Ujung-ujungnya, BUMN bukan hanya badan usaha, tapi ruang pengaruh yang dijaga rapat oleh lingkar-lingkar yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Pengaruh keluarga di sini tidak perlu diumumkan. Cukup terasa dari siapa yang tiba-tiba muncul di posisi strategis dan bagaimana keputusan-keputusan penting mengalir tanpa perlawanan berarti. Interaksi antara pengusaha dan kekuasaan di era Jokowi bukan cerita baru, tapi selalu saja punya bumbu segar. Banyak pengusaha yang dekat dengan lingkar istana tiba-tiba terlihat nyaman duduk di jajaran komisaris BUMN. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena akses politik membuka pintu jauh lebih cepat daripada proposal bisnis paling rapi sekalipun. Secara naratif, ini seperti permainan dua sisi. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan modal dan jejaring bisnis para pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha tentu tidak akan menolak ketika diberi kursi yang bisa memperluas jaringan dan pengaruh mereka. BUMN menjadi titik temu ideal bagi kedua kepentingan itu. Dalam kapasitas mereka perusahaan negara menawarkan skala yang besar, stabilitas yang tinggi, dan tentu saja akses terhadap proyek strategis. Argumennya cukup telak. Ketika pengusaha dekat kekuasaan masuk ke lingkar komisaris, risiko konflik kepentingan meningkat. Mereka mungkin membawa keahlian bisnis, tetapi mereka juga membawa preferensi yang terkait investasi pribadi, jaringan politik, dan agenda ekonomi tertentu. Agar para pengusaha muda ini membuat ruang pengawasan BUMN lebih kabur, karena sulit membedakan apakah keputusan tertentu datang dari pertimbangan korporasi atau pertimbangan politis ekonomis yang lebih privat. Fenomena ini menjelaskan mengapa selama satu dekade, BUMN sering menjadi tempat di mana kepentingan negara dan kepentingan bisnis bersandar terlalu rapat. Dan biasanya di tengah kedekatan itu kepentingan publik tidak selalu keluar sebagai pemenang. Ada satu kebiasaan politik yang sulit hilang. Begitu pejabat selesai menjabat, mereka tidak benar-benar pensiun. Di era Jokowi, banyak mantan pejabat, mantan menteri, dan figur politik yang sudah lewat masa emasnya justru mendapat tempat baru sebagai komisaris BUMN. Seolah-olah kursi itu adalah ruang tunggu khusus sebelum masa tenang kekuasaan. Secara naratif, ini terlihat seperti daur ulangnya. Mereka yang sudah lama berada di lingkar pemerintahan tetap dipertahankan melalui posisi strategis di perusahaan negara. Bukan lagi soal kemampuan, tapi soal menjaga ekosistem politik agar tidak ada pemain lama yang tiba-tiba menjadi oposisi karena kehilangan akses atau pengaruh. Argumennya jelas. Recycle kekuasaan ini memberikan stabilitas bagi presiden.
Mantan pejabat biasanya punya jejaring, punya informasi, dan punya pengalaman mengelola isu sensitif. Menempatkan mereka di BUMN memastikan seluruh mata rantai tetap berada dalam orbit yang aman. Mereka tidak liar, tidak berseberangan, dan tetap loyal. Masalahnya, pengangkatan semacam ini semakin mengikis batas antara kebutuhan profesional perusahaan dan agenda politik. Komisaris seharusnya mengawasi, bukan memperpanjang usia politik. Tetapi di era ini, kursi komisaris sering berubah menjadi terminal aman bagi pejabat lama yang ingin tetap relevan, meskipun kontribusi profesionalnya tidak selalu sebanding dengan posisinya. BUMN akhirnya menanggung beban politik itu. Keputusan jadi lebih lambat, lebih hati-hati, dan lebih sering dipengaruhi kalkulasi personal daripada kalkulasi korporasi. Ketika pemilu 2024 mulai mendekat, pola penempatan komisaris BUMN berubah dari sekadar balas jasa menjadi instrumen politik penuh. Kursi komisaris tidak lagi hanya jadi hadiah, tapi jadi benteng untuk memastikan arah kekuasaan setelah Jokowi terkendali. BUMN berubah menjadi arena persiapan, bukan sekadar badan usaha milik negara. Secara naratif, ini terasa seperti babak final dari drama panjang. Orang-orang yang paling dipercaya ditempatkan di posisi strategis untuk memastikan tidak ada kejutan. Pengawasan perusahaan negara yang memiliki aset raksasa otomatis jadi bagian dari desain politik. Setiap keputusan strategis, dari investasi sampai restrukturisasi, punya aroma persiapan transisi kekuasaan. Argumennya simple, tapi pedas. Semakin dekat pemilu, semakin penting menjaga agar BUMN tidak digunakan lawan politik sebagai panggung kritik atau manuver. Maka jabatan komisaris dipenuhi figur-figur yang aman, baik dari sisi loyalitas maupun keterhubungan dengan lingkar Jokowi. Mereka bertugas memastikan semua tetap linier, tidak ada penyimpangan yang bisa merugikan istana. Pada periode ini, BUMN tidak lagi sekadar pilar ekonomi. Ia berubah menjadi bagian dari sistem pertahanan politik. Narasinya mungkin masih soal profesionalisme, tapi apapun yang tidak sejalan dengan kepentingan 2024 akan dipinggirkan dengan cepat. Dan kursi komisaris adalah alatnya. Dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, proyek-proyek strategis nasional menjadi tulang punggung narasi pembangunan. Tapi di balik setiap mega proyek, selalu ada sosok-sosok tertentu yang ditempatkan di kursi komisaris untuk memastikan proyek berjalan searah dengan kepentingan pusat. Mereka bukan sekadar pengawas, tetapi penjaga jalur agar tidak ada hambatan politik maupun birokratis. Secara naratif, mereka berfungsi seperti penyambung kabel antara istana dan perusahaan negara yang menggarap proyek-proyek vital, mulai dari infrastruktur, energi, transportasi, digitalisasi. Nama-nama yang duduk di komisaris seringkali terkait langsung dengan proyek yang sedang didorong pemerintah. Keberadaan mereka memastikan informasi mengalir cepat dan keputusan tidak dibajak oleh kepentingan internal perusahaan. Argumen kunci di sini adalah efisiensi politik. Ketika proyek bernilai ratusan triliun sedang bergerak, pemerintah ingin memastikan tidak ada tarik-menarik kepentingan yang mengganggu timeline. Maka figur-figur loyal ditempatkan di posisi yang bisa memengaruhi arah kebijakan dari dalam. Komisaris menjadi instrumen untuk memotong hambatan, mengamankan alokasi dana, hingga memastikan ritme eksekusi tetap sesuai target pemerintah pusat. Namun, pola ini membawa konsekuensi besar. Ketika posisi komisaris menjadi alat penjaga proyek, fungsi pengawasan bisa terkikis. Mereka cenderung menjadi kepanjangan tangan pemerintah daripada pelindung tata kelola perusahaan. Akibatnya, kualitas check and balance melemah dan risiko salah kelola meningkat, meskipun dibungkus dengan narasi percepatan pembangunan. Ada satu fungsi komisaris BUMN di era Jokowi yang jarang dibahas terang-terangan. Mereka kerap dijadikan pemantul narasi politik pemerintah. Tidak dalam bentuk orasi, tapi lewat keputusan, kebijakan perusahaan, dan framing publik yang secara halus mendukung arah politik istana. Peran ini tidak resmi, tetapi terasa jelas bagi siapapun yang menonton geraknya. Secara naratif,
Keberadaan komisaris yang dekat dengan Jokowi membuat BUMN seolah ikut bicara. Misalnya, ketika pemerintah sedang menggencarkan isu kebijakan tertentu, BUMN bergerak sirama. Rilis pers yang senada, program CSR yang diarahkan, sampai kebijakan internal yang mendukung narasi pembangunan. Mereka menjadi amplifier politik tanpa perlu memasang toa. Argumen pentingnya sederhana tapi bikin geleng kepala. Ketika komisaris punya loyalitas tinggi pada presiden, perusahaan negara berubah menjadi alat komunikasi politik yang lebih soft. Tidak langsung mempromosikan kandidat atau partai, tapi menciptakan ekosistem opini publik yang mendukung agenda pemerintah. Ini bentuk komunikasi politik yang licin dan sulit dikritik secara langsung. Tentu saja ada risiko. Ketika BUMN ikut memainkan narasi politik, garis antara kepentingan negara dan kepentingan kekuasaan jadi kabur. Perusahaan yang seharusnya netral bisa terjebak dalam strategi komunikasi politik dan keputusan bisnis mereka jadi bias. Tetapi selama lingkar kekuasaan merasa diuntungkan, pola ini terus berjalan mulus. BUMN akhirnya berperan sebagai ruang gema kekuasaan. Tidak ribut, tidak vulgar, tapi selalu berada di orbit yang sama. Kursi komisaris di era Jokowi seringkali menjadi ruang yang memperlihatkan dinamika paling klasik dalam politik. Siapa dekat, siapa berjasa, siapa berguna. Kedengarannya klise, tapi memang begitulah cara politik berjalan, bahkan ketika dibungkus jargon profesionalisme. Para tokoh yang duduk sebagai komisaris biasanya berada dalam 3 kategori. Pembantu lama, pendukung yang jasanya perlu dirawat, atau figur yang dianggap bisa menjaga stabilitas politik. Naratifnya begini, ketika seorang tokoh sudah lama mendampingi Jokowi, entah dari Solo, Jakarta, atau lingkaran nasional, penempatan mereka di komisaris menjadi cara menjaga hubungan tetap hangat. Bukan sekadar balas budi, tapi juga strategi mempertahankan orbit loyalis agar tidak terlepas ke kubu lain. Dalam politik yang bergerak cepat, menjaga teman lama jauh lebih murah daripada menghadapi musuh baru. Ada pula tokoh yang diberi posisi karena kontribusi mereka dalam berbagai pertempuran politik, terutama momen-momen tegang seperti Pilpres atau tekanan parlemen. Menempatkan mereka di komisaris adalah bentuk politik stabilisasi. Dengan memberi mereka posisi formal dan akses ke ruang pengaruh, potensi gesekan bisa diredam. Argumennya sederhana. Dalam sistem yang penuh variabel liar, loyalitas adalah komoditas mahal. Menempatkan orang-orang tertentu di komisaris bukan hanya soal memberi mereka kursi empuk, tapi juga mengikat mereka ke dalam jaringan kepentingan yang sama. Selama mereka merasa diperhatikan, mereka akan tetap berada dalam orbit kekuasaan Jokowi. Pragmatisme ini tidak unik, tapi era Jokowi memperlihatkan pola yang lebih terang. Relasi politik bukan sekadar diurus lewat jabatan formal di pemerintahan, tetapi juga lewat kursi komisaris yang penuh pengaruh. Sebuah cara halus mengelola stabilitas politik, walaupun dari sisi tata kelola BUMN justru sering bikin alis naik. Kadang saya mikir kelas intelektual di negeri ini tuh kayak superhero yang bosen jadi baik, terus memutuskan jadi villain karena hidup lebih enak. Mereka sudah punya modal, pendidikan, akses, pemahaman struktural. Tapi entah kenapa, banyak dari mereka lebih memilih jadi corong kekuasaan, bukan corong kebenaran. Bayangin, orang-orang yang seharusnya jadi kompas moral malah sibuk jadi buzzer berseragam akademik. Mereka ngomong panjang, pakai teori-teori canggih, tapi isinya cuma satu. Semua baik-baik saja kok. Rasanya kayak lihat guru fisika meyakinkan muridnya bahwa gravitasi itu hoax. Dan masyarakat? Mau protes gimana? Wong yang dianggap paling pintar saja sudah angkat tangan atau malah ikut dorong ke arah jurang. Kejatuhan kualitas SDM makin parah ketika kelompok yang paling punya privilege intelektual justru memilih jadi penyokong status quo. Mereka punya kesempatan mengedukasi publik, tapi malah memilih mengedukasi rekening bank mereka sendiri. Hasil akhirnya jelas, rakyat makin bingung, akses informasi makin bias, dan kualitas pemikiran publik turun drastis. Dalam chaos itu, siapa yang menang? Ya yang punya kuasa dan duit. Yang kalah? Ya masyarakat yang katanya harus maju bersama, padahal ditinggal sejak awal.
Negeri ini punya hobi aneh, mengulang kesalahan yang sama, lalu pura-pura kaget setiap kali hasilnya tetap amburadul. Kayak nonton sinetron dengan plot berulang tapi tetap trending. Masyarakat dihajar masalah yang itu-itu lagi, tapi selalu diberi ilusi bahwa kali ini pasti beda. Realitanya? Tidak. Sama saja. Pendidikan setengah hati, birokrasi setengah tidur, kebijakan setengah matang. Lengkap sudah. Lalu masyarakat? Mereka tidak bodoh, mereka hanya capek terus dijali distraksi yang lebih cepat menghibur daripada memahami masalah struktural. Scroll video lucu lebih gampang daripada memahami kenapa kebijakan publik sering terasa seperti lelucon pahit. Siklus ini hidup karena semua pihak punya perannya masing-masing. Pemerintah bikin aturan yang tidak menyentuh akar masalah. Elit intelektual sibuk cuci tangan. Media cari rating. Rakyat cari hiburan. Semua memainkan peran, dan tidak ada yang berusaha menghentikan putarannya. SDM tetap rendah bukan karena kurang bahan bakar, tapi karena seluruh mesinnya dirancang untuk mandek. Yang lebih tragis, banyak yang sudah sadar tapi tetap pasrah, karena merasa melawan sistem sama saja kayak melawan hujan pakai payung bocor. Ini bukan sekadar masalah kompetensi, ini masalah budaya yang diwariskan turun-temurun. Budaya minim rasa ingin tahu, minim daya kritis, dan terlalu cepat puas menerima versi paling mudah dari kenyataan. Semua keresahan tentang rendahnya kualitas SDM Indonesia bukan muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari kombinasi sistem yang lambat berubah, elit yang nyaman dengan status quo, dan masyarakat yang capek lalu akhirnya kompromi pada keadaan. Negeri ini sebenarnya punya potensi besar. Tidak kurang orang pintar, tidak kurang energi, tidak kurang mimpi. Yang kurang hanya satu, ruang untuk berkembang tanpa harus tersandung birokrasi absurd atau permainan kepentingan yang membuat talenta sering mati sebelum tumbuh. Selama jabatan publik lebih banyak diperlakukan seperti kursi titipan, bukan amanah kerja. Selama pendidikan dirancang lebih untuk menghafal daripada berpikir. Selama kritik dianggap ancaman, bukan bahan bakar kemajuan. Maka kualitas SDM akan terus terseok seperti sepeda tua dipaksa ikut balapan motor. Namun tetap ada celah kecil. Kesadaran kolektif itu mulai tumbuh. Orang mulai berani mempertanyakan, membaca, menganalisis, dan menolak jawaban instan dari pemilik panggung kekuasaan. Itu benih perubahan, meski kecil, meski rapuh. Kalau negeri ini ingin bangkit, ia harus mulai dari hal yang paling sederhana tapi paling sulit. Memberi ruang bagi kecerdasan berkembang dan menolak kebodohan yang dikemas rapi oleh kepentingan politik. Pada akhirnya, keresahan seperti yang kamu suarakan ini justru tanda baik. Tanda bahwa ada generasi yang menolak ikut arus dan berani menggugat keadaan. Tanpa itu, kita hanya akan terus jadi penonton dalam cerita yang sebenarnya bisa kita tulis ulang.